Assalamualaikum Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Pada tanggal 11 Oktober 2024 yang lalu, Ibu Kota Nusantara telah diresmikan sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia. Dan Ibu Kota Nusantara itu bertempat di Kalimantan Timur. Dan Kalimantan Timur itu memiliki sejarah yang sangat luar biasa karena ada kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Maka Mamang di sini akan membahas tentang kerajaan itu. Kerajaan apakah itu? Sebelum mulai materinya, bagi mamang-mamang yang mempunyai kritiknya, maka Mamang sarankan untuk kritik atau pendapatnya ditulis saja di kolom komentar. Terima kasih, yuk kita mulai videonya. Pertama adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang bernama Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan itu adalah kerajaan yang berdiri sejak abad keempat Masehi. Dari mana tahunya berdiri kerajaan itu abad keempat Masehi? Karena terdapat sebuah prasasti atau prasasti Yupa yang ditemukan di Muara Kaman. Muara Kaman sebuah kecamatan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Prasasti ini bertuliskan apa? Bertuliskan dalam bahasa Sangsekerta yang memberikan informasi sejarah tentang kerajaan Kutai yang berdiri pada abad keempat Masehi. Dan juga di prasasti itu tertulis seorang raja yang bernama Raja Mulawarman. Raja Mulawarman itu dituliskan dalam prasasti itu mempersembahkan 220.000 ekor lembu sebagai persembahan dalam sebuah upacara besar. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan sebuah kekayaan ekonomi dari kerajaan Kutai Kartanegara. Dan hal unik yang terjadi pada kerajaan Kutai Kartanegara yang berdiri abad keempat Masehi adalah peralihan agama, ya, dari agama Hindu-Buddha ke agama Islam pada abad ke-16 oleh siapa? Oleh Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Karena itu menjadikan Kutai Kartanegara itu menjadi sebuah kesultanan Islam yang sangat berhubungan erat dengan Kesultanan Brunei Darussalam dalam perdagangan maupun dalam penyebaran agama Islam. Ada lagi poin penting di sini adalah Sungai Mahakam. Sungai Mahakam adalah jalur perdagangan utama. Sebagai jalur perdagangan utama, Sungai Mahakam itu menghubungkan Kutai dan juga wilayah pesisir. Jadi ekonomi kerajaan Kutai Kartanegara sangat tergantung oleh Sungai Mahakam dan membuat kerajaan Kutai Kartanegara itu sangat maju perekonomiannya dibantu oleh Sungai Mahakam itu. Dan juga komunitasnya itu adalah emas, ada rempah-rempah, dan juga Sungai Mahakam merupakan jalur strategis yang menghubungkan Kutai dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan juga Brunei Darussalam. Dan untuk geopolitiknya, karena kerajaan Kutai Kartanegara ini mempunyai posisi geografis yang strategis karena terletak di sepanjang Sungai Mahakam, jadi menghubungkan akses penting untuk perdagangan, ya, ke Selat Makassar dan juga ke Selat Malaka, merupakan jalur strategis yang dilalui kapal-kapal perdagangan dari Asia Selatan, Asia Timur, dan juga Timur Tengah. Jaringan perdagangan itu, karena Kutai itu kerajaan yang sangat besar, maka kerajaan Kutai berdagang dengan kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Brunei, bahkan sampai Cina dan India dan juga Arab melalui perdagangan maritim. Jadi betapa hebatnya kerajaan Kutai Kartanegara dengan kemaritimannya atau dengan kapal-kapalnya. Terus ada fakta unik lagi nih. Pada kolonialisme, Kutai Kartanegara itu adalah kerajaan yang menjaga kedaulatannya sampai kemerdekaan. Sejak abad ke-17, Belanda mulai menguasai sebagian besar wilayah Nusantara,
termasuk Kalimantan. Namun, Kerajaan Kutai berhasil mempertahankan kedaulatannya pada sampai tahun 1945 dan bergabung menjadi ke Republik Indonesia. Jadi di Kutai Kartanegara itu sekarang menjadi sebuah kabupaten dan provinsinya adalah Kalimantan Timur. Kutai Kartanegara bisa bertahan sampai 1600 tahun sampai sekarang. Itu sangat hebat sekali ya Kerajaan Kutai Kartanegara. Dan juga fakta unik lainnya adalah bahwa Kerajaan Kutai Kartanegara ini sekarang wilayahnya menjadi IKN atau Ibu Kota Nusantara yang dipusatkan di Kalimantan Timur. Perencanaan pemindahannya itu sejak kapan? Sejak beberapa tahun terakhir Indonesia merencanakan pemindahan dari ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Dan juga pada tanggal 11 Oktober seperti di intro tadi, mantan Presiden Joko Widodo telah meresmikan Istana Negara di ibu kota Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur. Sebagian dari proses pemindahan ibu kota, peresmian Istana Negara ini merupakan langkah simbolis, hanya simbolis saja dalam pemindahan ibu kota negara. IKN Nusantara sebagai pusat pemerintah yang dirancangkan untuk menjadi pusat pemerintahan Indonesia, bukan pusat ekonomi ya, tapi pusat pemerintahannya saja. Pemindahan ibu kota ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketergantungan Jakarta sebagai pusat pemerintah dan ekonomi. Jadi biar Indonesia sentris, bukan ya, biar merata lah pembangunan ekonominya. Dampak dari geopolitiknya adalah dari pemindahan ibu kota ini adalah menandai perubahan besar dalam geopolitik Indonesia, karena dengan Kalimantan Timur yang kini menjadi pusat baru bagi pemerintahan, ekonomi dan diplomasi Indonesia di masa depan. Penyebaran pembangunan selain itu, pemindahan ibu kota ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan di Pulau Jawa dan menciptakan peluang lebih luas di wilayah luar Pulau Jawa. Dengan adanya ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur diharapkan akan menjadi pusat ekonomi baru, memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dan memperkuat industri-industri yang ada. Karena pemindahan ini juga merupakan ada konektivitas global. Pemindahan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas Indonesia dengan dunia internasional, menjadikan Kalimantan Timur sebagai pintu gerbang yang lebih terbuka bagi kerjasama global. Secara kesimpulannya, yang Mamang lihat dari materi yang Mamang sampaikan adalah sebuah budaya atau sebuah peradaban akan maju bila kita bersahabat dengan lingkungan dan bersahabat dengan alam. Terutama pada Kerajaan Kutai ini adalah bersahabat dengan sungai, dan sungai menjadi pusat perdagangan dan juga pusat pemerintahan yang menjadikan Kerajaan Kutai Kartanegara menjadi lebih maju. Sampai sekarang pun Kutai Kartanegara diabadikan menjadi sebuah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan ini membuat kita harus belajar bahwa manusia dan alam itu harus saling berkoneksi dan bersinergi untuk kemajuan. Dan jangan sampai kita merusak alam, karena suatu hari nanti apabila kita merusak alam, maka kehancuran pun akan menimpa kita. Maka dari itu, Mamang sarankan kepada mamang-mamang sekalian yang di masa depan nanti menjadi calon-calon pemimpin untuk mengkonektivitaskan antara manusia dan juga alam untuk membangun sebuah peradaban yang sangat maju. Terima kasih telah menyimak video ini. Seperti biasa, bila Mamang ada yang salah atau kalian ada pendapat yang berbeda dengan Mamang, silakan kritiknya, silakan komen-komennya di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.